Apakah ini BBC atau kebenaran? Karier 15 tahun atau pemecatan? Emily harus membuat pilihan. Pada tahun 2025, sebanyak 600 mahasiswa Universitas Cambridge meninggalkan Inggris menuju Indonesia. Emily, seorang jurnalis BBC, pergi melakukan peliputan untuk menyelidiki alasannya. Namun, apa yang ia lihat di Indonesia jauh melampaui ekspektasinya. Pemeriksaan imigrasi yang hanya memakan waktu 2 menit, perusahaan rintisan, startup. Dengan CEO berusia 25 tahun yang mendapatkan investasi 250 miliar rupiah. Mahasiswa yang langsung bekerja setelah lulus dan teknologi yang 5 tahun lebih maju dari Inggris. Semuanya begitu cepat, semuanya berbeda. Namun, kantor pusat di London menghentikan peliputan tersebut dengan alasan terlalu memihak Indonesia dan kehilangan objektivitas. Jika tidak segera kembali ke Inggris, ia akan dipecat. Emily memutuskan untuk meninggalkan BBC demi kebenaran. Dokumenternya mengguncang seluruh Inggris dengan jumlah penonton mencapai 8 juta orang, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Dunia mulai bergerak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng untuk terus mengikuti cerita berikutnya. Saya Emily Bos, jurnalis investigasi yang telah bekerja di divisi pendidikan BBC selama 15 tahun. Saya lulusan Universitas Oxford dan selalu menetap di London. Bidang keahlian saya adalah menggali masalah dalam sistem pendidikan Inggris. Sejujurnya, saya tidak terlalu tertarik dengan pendidikan di Asia. Saya hanya tahu tentang pendidikan sistem tekanan tinggi di Tiongkok atau neraka ujian di Jepang. Namun pada suatu pagi yang dingin di bulan Februari 2025, email saya menerima sebuah laporan aneh. Isinya adalah 600 mahasiswa Universitas Cambridge akan melakukan perjalanan kolektif ke Indonesia. Awalnya saya mengira itu hanya studi banding luar negeri biasa. Bukankah sangat umum bagi mahasiswa universitas ternama Eropa untuk berwisata ke Asia? Namun setelah melihat data tambahan yang dikirimkan oleh pelapor, saya mengerutkan kening. Para mahasiswa tersebut tidak menggunakan subsidi sekolah, melainkan membiayai sendiri tiket pesawat mereka. Setiap orang menanggung biaya pulang pergi sebesar 1.500 pound sterling atau setara dengan lebih dari 30 juta rupiah. Yang lebih mengejutkan, kabarnya masih ada daftar tunggu sebanyak 200 mahasiswa lagi untuk kesempatan berikutnya. Ini sangat aneh. Jika mahasiswa Cambridge ingin bepergian di dalam Eropa, ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Paris, Roma, Berlin. Mengapa mereka harus menempuh jarak 11.000 km menuju Indonesia? Saya menelepon perwakilan mahasiswa. Yang mengangkat adalah suara perempuan berusia awal 20-an yang penuh semangat. Ketika saya bertanya, mengapa Indonesia? Mahasiswa itu menjawab tanpa ragu. Ekonomi digital, hilirisasi nikel, teknologi AI, dan ekosistem startup. Kata-kata kunci itu mengalir deras. Saya memiringkan kepala. Bukankah hal-hal ini juga ada di Eropa? Di akhir percakapan, mahasiswa itu mengucapkan kalimat yang aneh. Inggris sudah tertinggal. Kata-kata yang terlalu blak-blakan itu membuat saya panik. Bagaimana mungkin mahasiswa Cambridge memberikan penilaian seperti itu terhadap negaranya sendiri? Saya mengira itu hanya hiperbola, ungkapan ekstrem khas generasi muda. Namun kalimat itu terus terngiang di benak saya. Inggris tertinggal? Benarkah? Saya telah meliput masalah pendidikan Inggris selama 15 tahun. Masalah biaya kuliah, kesulitan lapangan kerja, kurangnya dana penelitian. Meski banyak masalah, Inggris tetaplah negara maju dan Cambridge adalah universitas peringkat ketiga dunia. Mengatakan kami tertinggal adalah hal yang tidak masuk akal. Keesokan harinya, saya melaporkan hal ini dalam rapat redaksi. Wakil pemimpin redaksi, Joe, menanggapi dengan dingin, seolah-olah mengatakan apa gunanya meliput mahasiswa yang sedang berwisata. Namun saya tidak menyerah. Saya meyakinkannya bahwa 600 orang yang pergi ke Indonesia dengan biaya sendiri bukanlah sekadar wisata biasa. Joe menghela napas dan berkata, pergilah dan pastikan sendiri, tapi anggaran hanya tersedia untuk dukungan minimal. Bagi saya, itu sudah cukup karena kebenaran ada di lapangan. Seminggu kemudian, saya menaiki pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta di Bandara Heathrow. Selama penerbangan 14 jam, saya mencari data tentang Indonesia melalui laptop saya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, pusat ekonomi digital Asia Tenggara, hub rantai pasokan nikel global untuk baterai kendaraan listrik. Angka-angka ini sangat mengesankan, tapi saya masih ragu.
Apa sebenarnya yang dimiliki Indonesia hingga mampu menggerakkan 600 mahasiswa Cambridge? Awan berarak di luar jendela, jawabannya akan segera terungkap. Saya menutup laptop dan memejamkan mata. Saat itu, kata-kata mahasiswa tadi muncul lagi. Inggris sudah tertinggal. Mungkinkah itu benar? Saya menggelengkan kepala. Tidak mungkin. 5 Maret 2025, pukul 08.00 pagi, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejak turun dari pesawat, suasananya terasa berbeda. Bandara begitu tenang, atau lebih tepatnya, sangat teratur. Sangat berbeda dengan kekacauan di Bandara Heathrow. Saya berjalan menuju loket pemeriksaan imigrasi. Di Heathrow, biasanya harus mengantre selama 1 jam, tapi di Soekarno-Hatta berbeda. Terdapat lebih dari 30 gerbang otomatis, autogate, pemindaian paspor, sidik jari, dan sistem pengenalan wajah. Hanya memakan waktu 2 menit untuk melintas. Benar-benar sulit dipercaya. Jika di Heathrow, petugas akan memeriksa paspor secara manual, mengajukan pertanyaan, dan membubuhkan stempel. Di sini semuanya otomatis, perbedaan efisiensinya tampak mencapai 30 kali lipat. Tiba di lobi bandara, pemandangan di depan membuat saya terpaku. 600 mahasiswa Cambridge berkumpul dengan tertib. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Pemandu wisata Indonesia sedang memastikan kehadiran menggunakan tablet. Tidak ada kekacauan sama sekali. Seorang pemandu mengenali saya dan menghampiri, menyapa dengan bahasa Inggris yang sangat lancar. Pengucapannya hampir setingkat penutur asli. Saya memperkenalkan diri dari BBC, dan dia dengan senang hati menyetujui wawancara dengan sikap yang sangat profesional. Saya berjalan di antara kerumunan mahasiswa dan mengamati. Semua orang tampak bersemangat. Seorang mahasiswa menunjukkan foto pemandangan malam Jakarta kepada temannya, yang lain sedang membolak-balik buku percakapan bahasa Indonesia. Ini bukan ekspresi dari mereka yang sedang mengikuti kelas wisata biasa. Saat itu, seorang mahasiswi berdiri di depan saya. Mahasiswi berambut pirang berusia sekitar 20 tahun. Saat ditanya namanya, dia menjawab Jessica, mahasiswi tahun kedua jurusan teknik komputer. Jessica tersenyum dan berkata, "Emily, ini barulah permulaan." Saya ingin bertanya apa maksudnya, tapi Jessica hanya meninggalkan senyuman penuh arti dan kembali ke teman-temannya. Terasa aneh. Mengatakan ini barulah permulaan, apakah masih ada hal yang lebih besar lagi? Kami menaiki bus menuju penginapan. Di jalan tol, kesan pertama tentang Jakarta sangat mendominasi. Jembatan megah, gedung-gedung pencakar langit yang berdiri tegak di sepanjang jalan utama, dan lampu-lampu yang menerangi langit malam. Skalanya benar-benar berbeda dengan London. Saya berbincang singkat dengan sopir taksi. Bahasa Inggrisnya sangat lancar. Banyak sopir taksi di London hanya bisa berbahasa Inggris, tapi sopir di sini bisa beralih antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan bebas. Apakah tingkat pendidikan di Indonesia sudah mencapai tahap ini? Tiba di hotel, proses check-in hanya memakan waktu 5 menit. Staf menggunakan tablet untuk konfirmasi pemesanan dan mengirimkan kunci kamar digital ke ponsel pintar saya. Bahkan tidak memerlukan kartu fisik. Jika di Hotel London, mengisi dokumen ditambah penjelasan staf, setidaknya memakan waktu 30 menit. Masuk ke kamar dan melihat keluar jendela, saya melihat gedung-gedung tinggi Jakarta dengan cahaya lampu yang terang benderang. Kota ini lebih maju dari yang saya bayangkan. Kata maju saja tidak cukup. Ini adalah garis terdepan. Saya membuka laptop dan mulai merapikan apa yang saya lihat hari ini. Pemeriksaan imigrasi otomatis, mahasiswa yang teratur, bahasa Inggris yang lancar, check-in cepat. Setiap poin berbeda dengan Inggris. Efisiensi, kecepatan, sistem, semuanya tampak lebih maju satu langkah dari Inggris. Sedikit aneh, Indonesia yang saya tahu bukan seperti ini. Saya tadinya mengira mereka hanya kuat di sumber daya alam. Tapi setelah datang langsung, saya menemukan level yang berbeda. Berbaring di tempat tidur, meski sangat lelah, saya tidak bisa tidur. Kata-kata Jessica bergema di kepala saya. Ini barulah permulaan. Apa yang akan saya lihat besok? Saya menatap langit-langit, berpikir apakah ada sesuatu yang tidak saya ketahui. Hari kedua, pagi-pagi sekali kami menuju BSD City, tepatnya ke Digital Hub, yang menjadi tujuan pertama para mahasiswa. Di dalam bus, pemandu menjelaskan bahwa tempat ini adalah Silicon Valley-nya Indonesia. Ratusan perusahaan teknologi besar berkumpul di sini. Mendengar perbandingan dengan Silicon Valley, saya merasa skeptis. Silicon Valley adalah tempat bagi Google, Apple, dan Facebook. Bisakah Indonesia mencapai level itu? Namun, begitu memasuki kawasan Digital Hub, pemikiran saya mulai berubah.
Gedung pusat penelitian dan pengembangan yang megah muncul di depan mata, bangunan dengan fasad kaca yang ikonik. Desainnya sangat unik, bahkan jika dibandingkan dengan Silicon Roundabout di London, tempat ini tidak kalah saing, bahkan jauh lebih modern. Memasuki bagian dalam gedung, lobi lantai 1 terasa seperti kota masa depan. Robot sedang memberikan panduan, dan di dinding terpasang layar micro LED raksasa. Para insinyur mengenakan pakaian kasual dan berlalu lalang dengan bebas. Atmosfernya mirip dengan kantor pusat Google. Kami mengunjungi lembaga inovasi AI. Peneliti muda mulai memberikan presentasi tentang chip pemrosesan bahasa alami, desain sirkuit, dan teknologi kendaraan otonom yang sangat canggih. Mahasiswa terus mengajukan pertanyaan, dan peneliti menjawab dengan lancar. Seorang mahasiswa bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan Silicon Valley? Peneliti menjawab, dengan percaya diri bahwa dalam bidang perangkat keras dan integrasi sistem tertentu, mereka sudah memimpin. Dia memberikan contoh konkret tentang teknologi komputasi awan. Saya mencatat di buku saya, berpikir apakah ini berlebihan, tapi sorot mata peneliti itu sangat tulus, tidak tampak seperti sedang berbohong. Sore harinya dilanjutkan dengan kunjungan ke perusahaan rintisan. Kami mengunjungi 10 perusahaan di bidang chatbot AI, kesehatan pintar, hingga energi hijau. Yang mengejutkan adalah usia para CEO-nya. Sebagian besar berusia akhir 20 kemaan hingga awal 30 kemaan. Di sebuah startup, saya bertemu dengan CEO berusia 25 tahun yang mengembangkan AI medis. Dia mengatakan bahwa segera setelah lulus dari Universitas Indonesia, dia langsung mendirikan perusahaan dan modal investasinya sudah melebihi 250 miliar rupiah. Jika di London, ini adalah kecepatan yang tidak terbayangkan. Seorang mahasiswa bertanya apa bedanya dengan mendirikan usaha di Inggris. CEO itu berpikir sejenak dan menjawab, kecepatan. Dia mengatakan bahwa di Indonesia pengambilan keputusan sangat cepat. Keputusan investasi 3 bulan, peluncuran produk 6 bulan. Dia mendengar bahwa di Inggris, hanya untuk keputusan investasi saja bisa memakan waktu 18 bulan. Mendengar hal itu, para mahasiswa mengangguk. Saya pun hanya bisa mengakui bahwa Inggris memang sangat lambat. Peninjauan regulasi, perizinan, semua hal memakan waktu. Meski meneriakkan inovasi, sistemnya tetap konservatif. Menjelang petang, kami mengunjungi kantor pusat perusahaan teknologi lokal yang besar, GoTo. Di dalam gedung penuh dengan dekorasi yang dinamis, para mahasiswa bersorak. Banyak dari mereka yang sudah menggunakan aplikasinya. Di sana diadakan pertemuan dengan jajaran eksekutif untuk menjelaskan strategi global. Eksekutif melakukan presentasi dengan bahasa Inggris yang sangat fasih mengenai layanan bank digital dan strategi e-commerce di Asia Tenggara yang sangat spesifik. Saat itu, terjadi hal yang mengejutkan. Seorang mahasiswa mendapatkan tawaran magang langsung di tempat. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga jurusan teknik komputer. Pertanyaan mahasiswa tersebut tampaknya menarik perhatian eksekutif, yang langsung memberikan kartu nama dan memintanya untuk menghubungi. Mahasiswa itu meneteskan air mata, wajahnya penuh rasa syukur. Teman-temannya menepuk bahunya dan memberi selamat. Saya melihat pemandangan itu dan paham bahwa ini bukan sekadar wisata. Mahasiswa-mahasiswa ini datang untuk melihat masa depan, peluang kerja, dan kemungkinan jaringan relasi. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan di Inggris. Di dalam bus kembali ke asrama, saya mengobrol dengan para mahasiswa dan bertanya apa yang paling berkesan hari ini. Seorang mahasiswa menjawab, kecepatan. Dia berkata semuanya sangat cepat. Keputusan, pelaksanaan, hasil. Di Inggris, hanya untuk rapat saja bisa memakan waktu 3 bulan. Mahasiswa lain menimpali. Peluang. CEO berusia 20-an. Tawaran magang langsung di tempat. Di Inggris, bahkan setelah lulus pun, sulit mencari kerja. Tapi di sini, peluang datang saat masih mahasiswa. Saya membuka laptop untuk merangkum ekosistem startup di kawasan BSD ini. Setiap CEO adalah materi berita, tapi sekaligus menjadi kebenaran yang sulit dihadapi. Apakah Inggris benar-benar tertinggal? Seperti yang dikatakan mahasiswa itu, apakah Indonesia lebih maju? Saya melihat pemandangan malam Jakarta dari jendela, sangat menyilaukan. Besok dijadwalkan mengunjungi universitas. Bagaimana jika Universitas Indonesia, UI, dan Institut Teknologi Bandung, ITB, dibandingkan dengan Cambridge? Jawabannya akan segera terungkap. Hari ketiga, tiba di Universitas Indonesia, kampus raksasa yang terletak di Depok. Luas areanya saja tampaknya lebih besar dari seluruh kawasan Cambridge. Penuh dengan pepohonan rindang,
Namun bangunan-bangunannya sangat modern dengan fasilitas terbaru di mana-mana. Kami mengunjungi gedung penelitian Fakultas Teknik, Laboratorium Semikonduktor, Laboratorium AI, dan Pusat Robotika. Peralatannya semua model terbaru. Saat menanyakan anggaran penelitian, seorang profesor menjawab bahwa setiap tahun melebihi triliunan rupiah, termasuk kerjasama industri akademisi. Ini setara dengan tingkat anggaran Fakultas Teknik di Cambridge. Bersama mahasiswa, kami pergi ke perpustakaan yang buka 24 jam. Katanya, pukul 2 pagi pun masih ada mahasiswa yang belajar. Ruang bacanya sangat mutakhir, ada ruang belajar individu, ruang diskusi kelompok, dan ruang data digital. Fasilitasnya lebih baik daripada perpustakaan Cambridge. Setelah makan siang, kami menuju Institut Teknologi Bandung, ITB. Ini adalah Universitas Teknologi papan atas di Indonesia. Begitu memasuki kampus, pemandangan luar biasa terpampang di depan mata. Robot berlalu lalang di kampus, robot pengantar makanan, robot pembersih, hingga robot pemandu seperti kota masa depan. Kami mengadakan pertemuan dengan Profesor ITB mengenai topik daya saing internasional Universitas Indonesia. Profesor menunjukkan data peringkat Universitas Dunia QS. UI dan ITB dalam bidang teknik elektro berada di peringkat atas dan mengalami kenaikan posisi yang signifikan dibandingkan 10 tahun lalu. Yang lebih mengejutkan adalah jumlah sitasi makalah ilmiah. Makalah dari Indonesia di bidang semikonduktor dan energi terbarukan banyak dikutip secara luas. Dikatakan bahwa dalam bidang desain chip dan material maju, mereka berada pada level terdepan di dunia. Jumlah pengajuan paten juga meningkat pesat. Saya bertanya kepada profesor mengapa mahasiswa Inggris tertarik ke sini. Profesor menunjukkan data statistik. Tingkat penyerapan kerja lulusan Cambridge 45%, sedangkan lulusan UI dan ITB mencapai lebih dari 80%. Rata-rata gaji awal untuk bidang teknik juga sangat kompetitif dalam hal daya beli di Indonesia. Perusahaan global seperti GoTo, Raksasa Energi, hingga manufaktur teknologi antre untuk mendapatkan lulusan mereka. Seorang mahasiswa bertanya, dapatkah Anda memahami mengapa mahasiswa Inggris ingin ke Indonesia? Profesor mengangguk, karena peluang ada di sini, jawabnya. Inggris memiliki tradisi namun perubahannya lambat, sementara Indonesia berubah dengan sangat cepat. Malam harinya di asrama, saya membuka laptop dan mulai merangkum data. Anggaran penelitian, sitasi makalah, tingkat penyerapan kerja, gaji awal. Angka-angkanya sangat jelas. Universitas di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat. Saat itu, kantor pusat di London menelepon. Editor saya Michael, suaranya sangat dingin, meminta saya melaporkan hasil peliputan. Saya menjelaskan apa yang saya lihat hari ini, tentang Digital Hub, UI, ITB, dan menceritakan wajah perkembangan Indonesia. Michael memotong pembicaraan saya dan berkata, ini terlalu memihak Indonesia. BBC harus menjaga keseimbangan. Ini terlihat seperti propaganda pemerintah Indonesia. Ini adalah peringatan bagi saya untuk menjaga objektivitas. Setelah menutup telepon, perasaan saya sangat campur aduk. Mengatakan saya memihak, padahal saya hanya melaporkan apa yang saya lihat sesuai kenyataan. Ada data, ada fakta. Apakah itu dianggap memihak? Keesokan paginya, saya mencari media Inggris. Sebuah surat kabar menerbitkan laporan dengan judul Bombastis. Kontroversi jurnalis BBC menjadi agen propaganda pemerintah Indonesia. Membaca isinya, ternyata itu mengkritik peliputan saya dengan mengutip narasumber anonim dari BBC yang mengatakan bahwa laporan Emily terlalu ramah terhadap Indonesia dan kehilangan objektivitas. Komentar di bawah laporan tersebut juga sama buruknya. Apakah dia menerima uang dari Indonesia, jurnalis yang dibeli, dan komentar kebencian lainnya. Saya sangat marah. Tapi di saat yang sama muncul kegalauan. Apakah saya benar-benar memihak? Apakah saya hanya melihat sisi baik Indonesia? Apakah saya tidak melihat masalahnya? Saya kembali membuka data, catatan peliputan, rekaman wawancara, dan foto-foto untuk memastikan kembali. Apakah ada yang dilebih-lebihkan? Apakah ada yang palsu? Tidak ada. Semuanya adalah fakta. Sore harinya, Michael menelepon lagi, kali ini dengan nada memerintah. Dia menyuruh saya menghentikan peliputan dan segera kembali ke London, mengatakan bahwa jika diteruskan akan merusak citra BBC. Saya tidak bisa menjawab. Karier 15 tahun dipertaruhkan, tapi di saat yang sama keyakinan saya sebagai jurnalis juga terguncang. Bukankah melaporkan kebenaran adalah tugas saya? Ini bukan memihak, melainkan menyampaikan fakta.
Saya menutup telepon dan melihat keluar jendela, melihat jalanan Jakarta. Orang-orang sibuk berlalu lalang, ada yang pergi bekerja, ada yang duduk di kafe, rutinitas harian yang biasa. Tapi di dalamnya ada apa? Kecepatan, efisiensi, inovasi, hal-hal yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Saya pikir inilah kekuatan Indonesia. Saat itu, saya menerima pesan dari para mahasiswa yang mengatakan mereka telah memulai petisi daring. Isinya adalah jangan hentikan peliputan Emily. Katanya sudah ada 500 orang yang menandatangani. Hati saya tersentuh. Mahasiswa-mahasiswa itu mendukung saya. Mereka percaya bahwa memberitahu kebenaran adalah hal yang benar. Saya memantapkan hati untuk bertahan sampai akhir. Keesokan paginya, saya mengirim email kepada Michael. Saya akan melanjutkan peliputan. Jika BBC tidak bersedia, saya akan beralih menjadi jurnalis, lepas, freelancer. Ini sama saja dengan menyatakan saya mempertaruhkan karier 15 tahun saya. Balasannya datang 30 menit kemudian. Sangat singkat. Kami menghargai pilihanmu, tapi kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Intinya adalah peringatan bahwa jika terjadi kesalahan, saya akan dipecat. Namun saya tidak mundur, justru memutuskan untuk menggali lebih dalam. Saya mulai melakukan wawancara mendalam secara resmi kepada para mahasiswa. Dari 600 orang, saya memilih 50 orang untuk wawancara 4 mata selama 30 menit per orang. Mahasiswa pertama adalah mahasiswa jurusan ekonomi tahun ketiga. Saya bertanya mengapa dia datang ke Indonesia. Mahasiswa itu menjawab tanpa ragu, Inggris tidak punya masa depan. Dia berkata setelah lulus tidak ada pekerjaan, dan jika pun ada gajinya rendah, sementara di Indonesia peluang sangat banyak. Mahasiswa kedua dari jurusan teknik komputer. Saya bertanya, mengapa bukan Silicon Valley, melainkan Indonesia? Mahasiswa itu menjawab dengan tegas, masalah visa dan golden visa tenaga kerja. Dia mengatakan visa Amerika Serikat terlalu sulit didapat, sementara sistem visa di Indonesia untuk talenta asing sangat ramah dan cepat. Mahasiswa ketiga mengatakan hal yang mengejutkan. Dia berharap setelah lulus bisa bekerja di Indonesia, ingin melamar ke perusahaan teknologi besar atau startup di sini, dan tidak ada niat untuk kembali ke Inggris. Mendengar hal itu, saya menghentikan pena saya. Mahasiswa Cambridge ingin bekerja di Indonesia. Sulit dipercaya. Namun setelah melanjutkan wawancara, jawaban serupa terus bermunculan. Dari 50 orang, 15 orang sedang mempertimbangkan untuk bekerja di Indonesia, atau sekitar 30%. Saat ditanya mengapa, jawabannya konsisten, peluang, kecepatan, pertumbuhan. Inggris mandek, sementara Indonesia terus berkembang. Jika melihat 10 tahun ke depan, Indonesia lebih menjanjikan. Sore harinya saya menemui mahasiswa Indonesia di sebuah kafe dekat kampus UI. Ada 5 mahasiswa berusia awal 20-an, yang semuanya sedang mempersiapkan startup. Salah satunya adalah mahasiswa laki-laki berusia 25 tahun yang sedang mengembangkan layanan penerjemahan berbasis AI dan telah mendapatkan investasi tahap awal seed funding sebesar 12 miliar rupiah. Jika di Inggris, ini adalah jumlah yang tidak terbayangkan. Saya bertanya apa bedanya dengan startup di Inggris. Mahasiswa itu tersenyum dan menjawab, Inggris masih menggunakan teknologi dari 10 tahun yang lalu. Dia berkata, Indonesia langsung menerapkan teknologi terbaru. Perbedaan kecepatannya mencapai 5 kali lipat. Kalimat itu menusuk hati saya. Teknologi 10 tahun yang lalu. Meski mungkin itu hiperbola, dalam aspek tertentu itu benar. Inggris takut akan perubahan, demi menjaga tradisi mereka melewatkan inovasi. Malam harinya di asrama, saya merapikan konten wawancara. Kesaksian 50 orang, analisis perbandingan data kontennya, cukup untuk menjadi sebuah laporan besar. Saat itu Michael menelepon dengan suara dingin menyuruh saya segera pulang jika tidak ingin dipecat, meminta saya membuat pilihan. Saya menarik napas panjang lalu menjawab, saya akan beralih menjadi jurnalis lepas. Saya akan meninggalkan BBC, tapi peliputan ini akan saya selesaikan sampai tuntas. Michael menghela napas dan berkata, itu hidupmu, uruslah sendiri, lalu menutup telepon. Itulah momen berakhirnya karier 15 tahun saya. Namun saya tidak menyesal, karena saya melakukan apa yang seharusnya dilakukan jurnalis. Kebenaran harus dilaporkan tidak peduli apapun kata orang. Keesokan harinya saya menyampaikan kabar tersebut kepada mahasiswa, bahwa saya keluar dari BBC, tapi peliputan tetap berlanjut. Mahasiswa bersorak, mengatakan itu adalah keputusan yang berani. Seorang mahasiswi menghampiri saya, Jessica, yang saya temui di bandara.
Jessica tersenyum dan berkata, "Bukankah waktu itu saya sudah bilang, ini barulah permulaan. Sekarang yang sesungguhnya baru akan dimulai." Saya ingin bertanya apa maksudnya, tapi Jessica menghilang lagi. Mahasiswa yang aneh, tapi di saat yang sama sepertinya dia tahu sesuatu. Saya membuka laptop dan mulai menulis laporan. Mengapa Cambridge memilih Indonesia? Ini adalah proyek terakhir saya, karya terakhir dari karier 15 tahun saya, jadi harus dikerjakan sebaik mungkin. Seminggu berlalu, BBC secara resmi mengirimkan surat pemecatan. Karier 15 tahun berakhir. Teman-teman sesama jurnalis memutus kontak. Saya merasa menjadi yatim piatu di industri ini. Namun para mahasiswa berbeda. 600 orang menyatakan dukungan secara kolektif. Di media sosial tagar, "I Stand With Emily" mulai menyebar luas dari Inggris hingga ke seluruh dunia. Rektor Cambridge juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa peliputan Emily sangat menggugah dan kebebasan berpendapat harus dihormati. Ini adalah kritik tidak langsung terhadap BBC. Kantor pusat di London tampak sangat panik karena opini publik berpihak pada saya. Namun saya tidak peduli. Saya sudah menjadi jurnalis lepas dan memutuskan untuk membuat dokumenter independen. Dana menjadi masalah. Jurnalis lepas tidak punya uang untuk peralatan syuting, biaya penyuntingan, dan biaya distribusi. Setidaknya dibutuhkan 20.000 pound sterling, sementara saldo tabungan saya hanya 5.000 pound sterling. Saat itulah para mahasiswa bergerak. Mereka memulai penggalangan dana, crowdfunding, dengan target 20.000 pound sterling, dengan tema "Dukung Dokumenter Emily". Hal luar biasa terjadi. Hanya dalam 3 hari target dana tercapai. Bukan hanya mahasiswa Cambridge, orang-orang di seluruh dunia turut menyumbang. Dana yang terkumpul melampaui 50.000 pound sterling. Hati saya tersentuh. Saya tidak sendirian. Ada orang-orang yang ingin tahu kebenaran. Saya berjanji tidak akan mengecewakan mereka. Saya resmi mulai syuting dokumenter, menyewa sutradara kamera lepas, dan mengunjungi kembali BSD, UI, serta ITB. Kali ini saya menggali lebih dalam. Saya mengunjungi pusat industri hilirisasi di Morowali dan kawasan industri teknologi di Jawa Barat. Skalanya sangat mengejutkan, ribuan hektar area industri modern yang menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik global. Seorang insinyur menjelaskan bahwa mereka sedang memproduksi teknologi baterai generasi terbaru yang hanya bisa dilakukan di sini. Inggris bahkan belum memiliki ekosistem yang sepadan. Kami juga mengunjungi pusat RD, Kendaraan Listrik Nasional, tempat penelitian platform mobil listrik, mengemudi otonom, dan sarana mobilitas masa depan. Di lintasan uji coba, saya mencoba langsung mobil otonom level 4, yang tampaknya 5 tahun lebih maju dari Inggris. Seorang mahasiswa bertanya, "Mengapa Inggris begitu tertinggal?" Saya menjawab dengan jujur, "Karena kecepatan." Saya katakan pengambilan keputusan di Inggris terlalu lambat, sementara Indonesia bertindak sangat cepat. Mahasiswa itu mengangguk dan berkata, "Itulah sebabnya saya datang ke sini. Jika tetap di Inggris, saya akan melewatkan peluang. Saya ingin belajar tentang masa depan di Indonesia." Pada saat itu saya paham, ini bukan hanya cerita tentang Indonesia, ini adalah cerita tentang masa depan Inggris. Generasi muda sudah tahu bahwa Inggris harus berubah. Malam harinya saya berdialog mendalam dengan seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Dia berkata dengan tenang, "Emily, jangan takut pada kebenaran." Kalimat itu menancap di hati saya. Ternyata selama ini saya takut dipecat BBC, takut pada kedinginan rekan kerja. Segalanya menakutkan, tapi yang lebih menakutkan adalah menghindari kebenaran. Fakta bahwa Inggris tertinggal dan kenyataan bahwa Indonesia memimpin jika tidak mengakui ini, Inggris tidak punya masa depan. Saya memantapkan hati sebagai jurnalis lepas untuk menyelesaikan dokumenter ini dan memberitahu dunia kebenarannya. Malam itu saya menulis naskah dokumenter dengan judul "Mengapa Cambridge Memilih Indonesia?" Ini akan menjadi karya terbaik dalam hidup saya. 2 minggu kemudian terjadi hal yang mengejutkan. Media Inggris mulai mengubah sikap. Sebuah surat kabar besar memuat laporan dengan judul "Emily Benar". Isinya adalah keharusan mengakui perkembangan pesat Indonesia secara resmi. Media lain segera mengikuti dengan laporan khusus mengenai apa yang diisyaratkan oleh perjalanan mahasiswa Cambridge ke Indonesia menunjuk pada krisis pendidikan di Inggris. Nada bicaranya berubah total. Reaksi di media sosial meledak. Topik Indonesia menjadi tren nomor 1. Bukan hanya Inggris, dukungan mengalir dari seluruh dunia. Pilihan 600 mahasiswa Cambridge menjadi pembicaraan hangat.
Kantor pusat BBC juga tampak panik karena opini publik sepenuhnya berpihak pada saya. 3 hari kemudian, editor Michael menelepon. Suaranya telah berubah. "Emily, maafkan saya." Dia mengakui bahwa dia salah, meminta saya kembali bekerja, reinstate, dan mengatakan ingin menayangkan dokumenter tersebut di BBC. Saya sempat ragu. Ini adalah perusahaan yang membuang karier 15 tahun saya dan memecat saya. Tapi di saat yang sama, ini adalah tempat saya membangun karier. Saya mengajukan syarat. Saya harus memiliki hak penyuntingan penuh dan tidak menerima campur tangan apapun. Michael setuju dan berjanji akan meminta maaf secara terbuka. Keesokan harinya, di situs resmi BBC dimuat surat permohonan maaf atas tindakan menghalangi peliputan Emily dan janji untuk menghormati kebebasan berpendapat. Saya kembali bekerja, tapi berbeda dari sebelumnya. Sekarang saya bukan sekadar jurnalis, melainkan pejuang kebenaran. Saya menyunting dokumenter dari hasil syuting selama 3 minggu. Kawasan BSD, UI, ITB, Pusat Industri Teknologi, semua adegan sangat hidup. Wawancara para mahasiswa juga sangat menyentuh. Judul akhirnya dipastikan, "Mengapa Cambridge Memilih Indonesia?" Berdurasi 60 menit dan diputuskan untuk tayang di jam tayang utama, prime time, BBC. 15 April 2025 malam, dokumenter tersebut ditayangkan. Rating meledak. Jumlah penonton waktu nyata mencapai 8 juta orang, rekor tertinggi untuk dokumenter pendidikan BBC. Media sosial heboh. Orang-orang yang menonton memberikan reaksi antusias. Syok. "Saya tidak tahu Indonesia sudah sampai sejauh itu." Komentar membanjir. Ada satu adegan yang paling banyak dibicarakan, yaitu saat mahasiswa Indonesia di kafe berkata, "Inggris masih menggunakan teknologi 10 tahun yang lalu." Kalimat itu membuat banyak orang terkejut. Tak lama setelah dokumenter tayang, hal luar biasa terjadi. Orang-orang Inggris mulai memesan tiket pesawat ke Indonesia. Rute penerbangan langsung London-Jakarta ludes dipesan. Pesanan untuk 1 bulan ke depan habis dalam 3 hari. Biro Perjalanan segera meluncurkan paket wisata ke Indonesia, tur digital hub, kunjungan ke universitas ternama, dan pengalaman startup Indonesia. Semuanya terjual habis. Jumlah wisatawan Inggris di Bandara Soekarno-Hatta meningkat 300%. Bukan hanya Cambridge, mahasiswa Oxford, UCL, dan Imperial College juga bersiap ke Indonesia. Universitas-universitas di Inggris bergegas mendorong program pertukaran pelajar dengan Indonesia. Seluruh Inggris dilanda demam Indonesia. Saat itu Jessica menghubungi saya, mahasiswi yang saya temui di bandara. Kami bertemu di sebuah kafe. Jessica tersenyum dan berkata, "Bukankah waktu itu saya sudah bilang, ini barulah permulaan?" Saya bertanya apa maksudnya. Jessica menjawab bahwa dia sudah menerima tawaran kerja resmi dari perusahaan teknologi besar di Indonesia. Bukan di kantor cabang Inggris, tapi bekerja di kantor pusat di Indonesia. Gaji awalnya 2 kali lipat dari gaji pemula di Inggris. Tidak hanya Jessica, 50 orang dari 600 mahasiswa tersebut telah mendapatkan jaminan kerja di perusahaan Indonesia. Mereka berkata tidak punya niat kembali ke Inggris. Sangat mengejutkan. 50 talenta terbaik Cambridge akan pergi ke Indonesia. Ini adalah kerugian bagi Inggris dan keuntungan bagi Indonesia. Fenomena brain drain atau pelarian talenta sedang terjadi. Jumlah penayangan dokumenter tersebut terus meningkat di internet, menembus 12 juta kali, rekor tertinggi sejarah BBC. Di luar negeri pun dokumenter itu diterjemahkan dan ditayangkan. Seluruh dunia sedang memperhatikan Indonesia. 3 hari kemudian, Menteri Pendidikan Inggris menghubungi saya, ingin bertemu. Saya pergi ke kantor parlemen. Menteri dengan ekspresi serius mengatakan sangat terkejut menonton dokumenter itu dan berkata, akan meninjau kembali kebijakan pendidikan Inggris serta melakukan studi banding, benchmarking dengan Indonesia sebagai standar. Saya menyerahkan data, statistik yang dikumpulkan selama peliputan, wawancara, dan analisis perbandingan. Menteri membacanya dengan teliti dan berjanji akan ada perubahan. Malam itu saya pulang ke rumah. Ini adalah hasil terbesar dalam 15 tahun karier saya. Tapi di saat yang sama terasa getir. Mengapa peliputan yang seharusnya wajar ini menjadi begitu sulit? Kebenaran terkadang tidak menyenangkan. Ada kenyataan yang tidak ingin diakui, tapi menghindarinya tidak akan membuatnya hilang. Inggris harus diarahkan untuk berubah, harus belajar dari kecepatan, efisiensi, dan inovasi Indonesia. Sekarang belum terlambat. Saya membuka laptop dan mulai merancang proyek berikutnya. Cerita belum berakhir, ini baru saja dimulai. 3 bulan setelah dokumenter tayang,
Juli 2025, datang kabar luar biasa. Saya terpilih sebagai Journalist of the Year, penghargaan otoritas tertinggi di dunia media Inggris. Buah dari karier 15 tahun akhirnya dipetik. Dalam pidato di upacara penghargaan saya berkata, "Kebenaran terkadang tidak menyenangkan, tapi tidak bisa dihindari. Tugas jurnalis adalah menyampaikan fakta." Hadirin berdiri memberikan tepuk tangan meriah. BBC memberikan tawaran kenaikan jabatan sebagai Wakil Direktur Biro Asia, sekaligus bekerja sebagai koresponden khusus di Jakarta untuk meliput seluruh kawasan Asia. Saya menerimanya. Universitas Cambridge juga menghubungi, mengatakan telah menandatangani program pertukaran dengan Universitas Indonesia, menukar 100 mahasiswa setiap tahun, dan mengatakan dokumenter saya menjadi pemicunya. Universitas-universitas Inggris mulai berlomba menjalin kerjasama dengan universitas di Indonesia. Pemerintah Inggris juga bertindak dengan mengadopsi kebijakan sumber daya startup model Indonesia, memperpendek masa peninjauan investasi, melonggarkan regulasi, dan memberikan insentif pajak. Semuanya adalah kebijakan yang menjadikan Indonesia sebagai tolok ukur. Media-media utama seperti The Times dan Financial Times berkompetisi memuat laporan khusus tentang Indonesia. Semikonduktor, AI, ekonomi digital, hingga budaya kuliner mencakup semua bidang. Indonesia bukan lagi negara pinggiran. September 2025, saya kembali lagi ke Jakarta, kali ini dengan jabatan Wakil Direktur Asia BBC. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pemandangan luar biasa terbentang. Mahasiswa Cambridge datang lagi, kali ini 1.200 orang, 2 kali lipat dari sebelumnya. Ditambah mahasiswa Oxford 500 orang, mahasiswa UCL 300 orang, total lebih dari 2.000 mahasiswa Inggris datang ke Indonesia. Lobi kedatangan bandara dipenuhi orang tapi tetap tertib. Sistem otomatis Indonesia menangani 200 orang hanya dalam waktu 2 jam. Jika di Heathrow mungkin butuh waktu seharian. Mahasiswa mengenali saya dan bersorak, mengatakan berkat dokumenter Emily mereka memutuskan datang ke Indonesia. Hati saya bergetar. Jessica juga ada di sana, yang sekarang sudah menjadi karyawan perusahaan teknologi di Jakarta selama 6 bulan. Saya bertanya apakah dia puas. Dia tersenyum sangat cerah dan berkata, sama sekali tidak ada niat untuk kembali ke Inggris. Malam harinya saya makan malam bersama para mahasiswa di sebuah restoran lokal. Mahasiswa bertanya tentang kehidupan di Indonesia. Saya menjawab dengan jujur, cepat. Saya katakan semuanya sangat cepat. Pengiriman makanan, transportasi, internet, hingga administrasi 3 kali lebih cepat dari Inggris. Mahasiswa mengangguk. Seorang mahasiswa bertanya, bisakah Inggris mengejar Indonesia? Saya berpikir sejenak lalu menjawab, mungkin saja, tapi ada syaratnya. Harus menerima perubahan, harus meningkatkan kecepatan, dan harus berani mengambil keputusan serta bertindak cepat seperti Indonesia. Ekspresi mahasiswa menjadi serius. Salah satu dari mereka berkata, itulah sebabnya saya di sini. Saya akan belajar di Indonesia, lalu kembali ke Inggris untuk menjadi benih perubahan. Dari kalimat itu saya melihat harapan. Generasi muda sudah tahu Inggris harus berubah, dan merekalah yang akan memimpin perubahan tersebut. Sebulan kemudian datang kabar mengejutkan. Rute penerbangan langsung London-Jakarta ditambah jumlahnya dioperasikan bersama oleh maskapai nasional kedua negara 2 kali sehari. Saya pergi meliput penerbangan perdana tersebut. Di lokasi boarding, semua kursi terjual habis. Penumpang sebagian besar adalah anak muda usia 20-an hingga 30-an. Mereka yang akan bekerja di Indonesia, mahasiswa pertukaran, atau peserta magang startup. Saya mewawancarai seorang penumpang, pemuda Inggris berusia 27 tahun yang akan bekerja di startup Indonesia. Saya bertanya mengapa Indonesia. Dia menjawab tanpa ragu, karena peluang ada di sini. Kalimat itu menjelaskan segalanya. Alasan pemuda Inggris pergi ke Indonesia adalah karena masa depan ada di sini, karena kemungkinan ada di sini. Pesawat lepas landas, London di luar jendela semakin menjauh. Saya membuka laptop dan mulai menulis laporan baru dengan judul, Mengapa Pemuda Inggris Pergi ke Indonesia? Saat ini saya tinggal di Jakarta, bekerja sebagai Wakil Direktur Asia BBC, berjanji untuk terus meliput perkembangan di sini. Tahun 2026 hari ini, penerbangan langsung London-Jakarta selalu penuh setiap hari. Universitas-universitas Inggris terus memperluas pertukaran dengan Indonesia. Pemerintah Inggris sedang melakukan reformasi kebijakan dengan menjadikan Indonesia sebagai kiblat. Perubahan telah dimulai,
meski perlahan tapi pasti. Dan di titik awal itu, ada saya yang hanya melaporkan kebenaran, namun dunia bergerak karenanya. Inilah kekuatan jurnalisme. Inilah alasan saya menjadi jurnalis. Indonesia telah menunjukkan jawabannya. Kecepatan, efisiensi, inovasi. Sekarang dunia sedang memperhatikan, dan saya akan terus menyampaikan cerita itu. Tidak menghindari kebenaran, tidak merasa takut, karena kebenaran meski terkadang tidak menyenangkan, selamanya adalah hal yang diperlukan. Dunia sedang memperhatikan Indonesia. Jika Anda ingin mengungkapkan cerita hari ini dalam satu kata, tersentuh, bangga, lega, atau hebat, silakan tinggalkan kata tersebut di kolom komentar.